We take the time to listen to you. Smart FM. Hai Smart Listener, apa kabar? Senang sekali kita dapat berjumpa dalam program yang sudah pasti Anda nanti-nantikan ya. Siapakah yang akan menjadi tamu dalam Business Survival untuk edisi kali ini? Saya Diardian, senang menjumpai Anda. Dan kalau kita memandang wilayah selatan Kota Balikpapan 20 tahun terakhir atau bahkan 10 tahun terakhir itu terdapat banyak sekali perubahan. Dan Smart Listener, salah satu yang turut memberi warna perubahan pada wilayah selatan Kota Balikpapan adalah dengan hadirnya properti dari Rahmat Group Land, sebuah perusahaan lokal Balikpapan yang mampu menyulap wilayah selatan Kota Balikpapan dari semula mungkin kurang begitu dilirik oleh banyak pihak, namun dengan kehadiran Rahmat Group Land melalui brandnya Spingan Pratama dan juga Permata Gading, wilayah selatan Balikpapan saat ini menjadi salah satu wilayah yang sangat-sangat strategis ya. Nah, Smart Listener, Business Survival edisi kali ini kita akan bertemu dengan CEO dari Rahmat Group Land, dan saya mengenal beliau adalah sosok seorang pengusaha yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh ya, dan yang saya juga sangat salut dengan beliau adalah keinginan untuk terus belajar yang begitu sangat tinggi ya. Nanti apa hubungannya dengan kalimat saya terakhir nanti kita akan bahas di segmen-segmen berikutnya ya. Nah, sekarang saya sudah bersama beliau Bapak Andi Sangkuru, akrab dipanggil Pak Sangkuru, dan tentu saja kita akan menggali lebih banyak bagaimana kemudian Rahmat Group Land berusaha untuk survive ya. Tidak hanya survive, tapi kita juga ingin tahu bagaimana kemudian inovasi, breakthrough, kemudian juga hal-hal lain yang bisa beliau kerjakan, dan itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya untuk mengarungi situasi dan suasana yang hari ini atau saat ini masih betul-betul serba membingungkan ya. Nah, tapi itu bukan menjadi sesuatu hal yang menjadi harus Anda ini kan ya, tapi kita ingin belajar dari beliau bagaimana nih cara agar yang namanya survive, yang namanya bertahan ya, ataupun kemudian juga berusaha untuk mengembangkan, itu bisa menjadi bagian yang sangat penting untuk kita petik pelajaran pada program edisi kali ini ya. Oke, kita akan langsung menyapa beliau Pak Andi Sangkuru, CEO Rahmat Group Land ya, dan saat ini saya bersama beliau di kantor marketing Galeri Permata Gading ya. Pak Andi Sangkuru, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, sehat luar biasa, alhamdulillah. Tetap semangat Pak ya. Insya Allah tetap semangat. Nah, Pak Sangkuru, ini kalau kita bicara dunia properti di era corona ya, ini adalah salah satu sektor yang terdampaknya lumayan gitu. Ya, itu saya baca sih Pak. Dan saya baca dari beberapa berita, kemudian juga di ulasan-ulasan begitu ya. Nah, tapi kita juga kan masih meraba-raba dampak corona di sektor properti itu seperti apa gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu hal yang menjadi sebuah ya anugerah lah buat saya. Karena Pak Andi Sangkuru itu berkenan untuk kita kunjungin. Kita pengen tahu bagaimana sih sebetulnya cerita realnya gitu ya. Dunia properti di Balikpapan terutama ya Pak, ini bagaimana di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Monggo Pak Sangkuru. Jadi gini Mas Edi, mungkin saya nggak bisa cerita tentang properti secara umum baik itu lokal Balikpapan apalagi nasional. Paling tidak mungkin apa yang saya alami atau mungkin kami rasakan khususnya di properti kami sendiri. Ya memang seperti yang Mas Edi sampaikan tadi, dampaknya, tapi saya nggak bisa bilang ya apakah signifikan, apakah berat, tapi terutama di awal-awal memang tingkat penjualan kami menurun drastis. Yang artinya mungkin masyarakat di awal-awal itu lebih cenderung fokus ke masalah kesehatan mereka, mungkin juga belakangan itu pendidikan anak mereka, mungkin juga tentang keberlangsungan hidup mereka. Jadi di Indonesia mungkin ya, khususnya Balikpapan mungkin kita rasakan corona ini di akhir-akhir bulan Maret.
Nah, jadi memang sejak bulan Maret, bahkan mungkin sejak di awal tahun itu gaung tentang corona yang tadinya awalnya dari Cina mungkin atau dari mana itu akhirnya masuk ke Indonesia, akhirnya masuk ke Balikpapan, ya merubah semuanya. Istilahnya betul. Mungkin orang bilang itu normal atau mungkin kebiasaan baru, aturan baru ya. Memang terasa sekali. Tapi alhamdulillah kondisi bagaimanapun, alhamdulillah kami tetap bisa menjual tiap bulannya. Alhamdulillah masih ada lah, masih ya, ada, Pak, ya. masih ada. Artinya saya tidak tahu dengan teman-teman developer yang lain. Tetapi kami memang punya siklus tahunan bahwa di bulan puasa, bulan April, kemudian masuk ke Lebaran itu awal Mei, itu memang siklus tahunan kami ada penurunan. Jadi memang ya sampai berapa persen, Pak? Bisa dibilang 100%. 100% jadi, jadi boleh dibilang bulan itu kami tidak ada penjualan. Padahal seharusnya ketika momen Lebaran itu biasanya ada tren naik ya, Pak ya? Di kami malah kebalikan. Malah kebalikannya. Mungkin itu tadi. Mungkin orang kalau Lebaran sebelum-sebelumnya itu mereka fokus ke Lebarannya. Entah itu mudik, liburan, mungkin juga persiapan untuk puasa dan Lebarannya, itu. Tapi jadi istilahnya di bulan April dan Mei itu boleh dibilang kami low season. Iya, low season dan itu sudah biasa. Sudah biasa terjadi. Dan umumnya di dunia properti seperti itu ya. Memang ada siklusnya seperti itu secara umum, karena memang kan di situ orang fokus ke ibadah perayaannya, puasa, perayaannya. Kemudian juga di akhir tahun itu juga low season buat kami, karena juga orang mungkin sudah fokus untuk liburan tahun baru. Betul. Dan juga biasa di tahun ajaran baru itu juga biasa ada penurunan. Betul. Jadi di bulan April Mei kemarin memang kami masih mengalami siklus yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, setelah Lebaran itu harusnya sudah mulai ada pergerakan. Harusnya ada mulai pergerakan. Jadi Juni dan Juli itu harusnya sudah ada. Tetapi faktanya masih. Faktanya kami ada, cuman tidak sebanyak tahun sebelumnya. Bahkan ini kita masih di awal bulan Agustus ya, itu juga alhamdulillah kami sudah ada closing. Artinya memang agak sulit menyimpulkan, mungkin gitu kesimpulan Pak ya. Masih agak sulit menyimpulkan dampak corona ini di sektor properti ini apakah signifikan atau tidak, ini masih agak sulit ya. Artinya kalau berbicara rupiah dan jumlah unit mungkin ya. Tetapi untuk siklusnya kami masih merasakan siklus yang sama dengan di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya. Cuma mungkin angkanya mengalami perubahan. Teman-teman misalnya mereka biasa jualan 10 unit per bulan, mungkin sekarang cuma 2 unit. Tapi tetap ada. Tetap ada ya. Baik. Nah, Pak Sanggur, ini kan tadi kita sampaikan di awal ya. Saya sampaikan bahwa Rahmat Group Land itu termasuk yang ikut memberi warna perubahan di wilayah selatan ini ya. Nah, Smart Listener dan juga Anda yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube, ini kan sekarang kita berdiri nih di depan market perumahan Permata Gading ya, Pak ya? Iya. Ini boleh cerita dikit nggak, Pak? Ini perumahan tipe berapa, model apa, dan di wilayah mana ini? Ini tipe 60. Tipe 60. Berarti yang premium ya? Kami tidak bisa bilang premium, tapi tipe 60 itu biasanya berdiri di jalan di pinggir jalan utama. Jadi kalau pemirsa ini masuk ke dalam kanan kiri jalan utama itu biasanya kami tempatkan tipe 60. Tipe 60 ini lebar berapa ukuran tanahnya, Pak? Tanahnya 6x18. 6x18. 2 kamar ya? 2 kamar. Ini tipe satu lantai atau? Satu lantai. Satu lantai ya? Satu lantai sama. Dan cuman itu jadi kenapa kami kasih tipe 60? Karena kebanyakan dan boleh dibilang hampir semua konsumen kami itu merevisi desain mereka. Gitu. Jadi yang Bapak udah siapin yang seperti ini nih. Umumnya konsumen akhirnya nggak mau saya mau yang ini. Jadi misalnya kamar utamanya misalnya 3x3, kekecilan buat saya, mau dibikin 4x6. Terus kamar mandi dalam gitu ya. Kamar mandi dalam. Biasanya kan gitu ya. Tapi tempat tidurnya di luar ya. Bukan di dalam kamar mandi. Iya. Ini tipe 60 ya, Pak ya. Berapa tipe sih yang dimiliki? Di sini kami ada 3 tipe. 3 tipe ya. 36, 45, 60. 36, 45, 60 ya. Ini adalah salah satu contoh market ya Pak, kita nyebutnya market
rumah yang disiapkan oleh Rahmat Group Land di dua klaster ya, dua apa namanya? Dua perumahan ya, ada Spingan Pertama dan Permata Gading. Itu bedanya apa sih, Pak? Secara perizinan dan secara badan hukum memang berbeda. Oh, memang berbeda. Ya. Tapi secara konsep? Secara konsep akhirnya ke belakang juga mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Oke. Jadi intinya untuk Spingan Pratama boleh dibilang sudah sold out. Oh, sudah sold out. Oke, udah kelar lah itu ya, udah habis. Yang sekarang kami pasarkan itu ya yang Permata Gading ini. Cuma memang di mindset masyarakat Balikpapan taunya Spingan Pertama ya, Pak ya. Termasuk warga kami pun masih bilang gitu. Ya. Walaupun sebetulnya dia ada di Permata Gading gitu ya. Di Permata Gading. Tapi memang sudah kadang melekat ya. Ya. Gimana sih Spingan Pertama? Oh, orang cepet ngeh gitu kan. Ya. Tapi kalau Permata Gading mungkin orang agak mikir ya masih lama. Enggak, karena memang Spingan Pertama itu kakak tertua. Oh gitu. Ya anak pertama ya. Anak pertama. Jadi Spingan Pertama itu mulai dari tahun 2002. 2002. Ya, nah, sedangkan Permata Gading ini nanti belakangan. Okay. Nanti dia di 2006. 2006. Sebetulnya ada anak bungsu lagi sih ya. Ada lagi. Ya. Namanya Gading Pratama. Gading Pratama. Oh, dibalik aja ya. Dibalik aja. Kalau Gading Pertama itu beda lokasi ya? Beda lokasi, dia ada di kilometer 11. Dengan konsep minimalis. Lebih minimalis. Jadi di sana tipenya hanya satu tipe, tipe 30. 30 ya? Itu tipe 30 kurang berapa itu, Pak? Kalau kita ambil kotak ya 5x6. 5x6 ya. Itu tanahnya? Bangunannya. Okay. Sedangkan tanahnya mulai dari 6x12, tipe luas 72 sampai ratusan. Oke. Berarti ada perubahan segmentasi juga di sana ya? Segmentasi, karena harganya pun di sana kurang lebih 300 juta. Kurang lebih 300 juta lah ya. Masih cukup lah untuk menengah ya, anak-anak milenial, anak-anak milenial. Ya mereka-mereka yang yang punya masih baru mau berumah tangga gitu. Enggak lah, maksudnya kepengen punya rumah daripada ngontrak gitu kan. Lebih baik apalagi sekarang mungkin kota ini akan bergeser ke arah utara. Betul. Peti Kemas sudah pindah ke sana, ITK juga ada di sana, betul. juga ada di sana. Iya, betul. Nah, artinya memang Spingan Pertama, Permata Gading dan juga Gading Pratama itu adalah jangkarnya dari Rahmat Group Land ya, Pak ya. Kalau saya boleh simpulkan begitu ya. Nah, tetapi kemudian kan kita juga perlu tahu di dalamnya. Nah, smart listener juga saya pasti pengen tahu juga kan di dalam kompleks perumahan yang Bapak kembangkan ini kan tidak melulu hanya rumah tok. Di situ ada fasilitas olahraga, ada fasilitas hiburan, ada kafe, Pak ya, ada pemancingan juga, ada rumah ibadah yang memang juga saat ini menjadi salah satu trendsetter lah untuk yang untuk teman-teman yang lagi pengen ngaji gitu kan. Terus juga ada beberapa pusat-pusat bisnis lainnya seperti tempat car wash, kemudian juga ada toko ya Pak ya, toko retail, ada ruko juga gitu kan. Nah yang kita tahu Pak, begitu corona merebak, pemerintah kemudian mewajibkan bahkan mengharuskan lah ya sektor-sektor ini untuk membatasi aktivitasnya. Sedikit banyak kan itu pengaruhnya luar biasa nih Pak ya. Pastilah ya. Ini cerita, kalau boleh cerita heroiknya nih gimana? Apalagi saat itu kan mau puasa, mau lebaran lagi kan. Itu waktu itu gimana Pak Andi itu? Jadi gini, mungkin ya khususnya warga Balikpapan tahu lah pasien BPN 01 itu asalnya dari mana sih? Oh iya di klaster ini ya Pak ya. Ya, jadi ada di salah satu warga kami penyewa rumah di sini itu adalah pasien 01 BPN 01. Nah, begitu beliau diketahui positif, itu memang banyak, bahkan ada video yang beredar tentang lokasi rumah beliau. Nah itu ya kami sih melihat itu sebenarnya malah jadi promo gratis buat kami. Karena video itu sudah beredar kemana-mana, disebutkan juga nama perumahannya, yang paling enggak sedikit ini. Walaupun mungkin dari sisi lain malah menakutkan buat calon pembeli mungkin. Itu. Nah tapi alhamdulillah pemerintah kota memberikan support, salah satunya adalah penyemprotan disinfektan waktu itu di lokasi perumahan kami beberapa kali, termasuk juga ada beberapa pihak yang ini. Nah jadi untuk
bahkan yang lebih parah lagi Mas Edi, sampai abang-abang ojol itu takut. Iya. Saya dengar begitu. Jadi gimana? Spingan pertama. Zona merah. Zona merah. Nah, itu. Ya, lagi hot-hotnya istilah Iya, zona merah. zona Zona merah enggak mau ini. Bahkan kalaupun ada, dia hanya mengantarkan sampai di gerbang utama. Oke. Nanti dia nelpon ke yang pemesan, mungkin pemesan nanti yang ambil di security gitu ya. Nah, untuk mungkin menurunkan kadar ketakutan warga itu ya, waktu itu kami membangun tenda sanitasi. Ya, jadi kami fungsikan 1 bulan lebih untuk kurang lebih di bulan puasa. Karena apa? Untuk mungkin meredakan ketakutan baik itu pengunjung, baik itu warga ataupun tamu atau siapa saja, supaya lebih lebih berani untuk masuk ke dalam. Nah, tapi selain di kami juga sebenarnya dari pihak RT, karena di sini juga sudah ada RT dan ada pengelola klaster masing-masing, mereka juga melakukan protokol kesehatan di masing-masing klaster mereka. Nah, dan momennya pada waktu itu mungkin karena tadi juga masuk bulan puasa, jadi aktivitas mulai berkurang, ditambah lagi juga ada kebijakan pemerintah untuk penutupan jalan utama, pembatasan akses. Pembatasan akses itu saya ingat banget 31 Maret, ya, karena hari itu saya pergi ke salah satu bank, dan ya tahulah bank kan bukan jam berapa, begitu saya balik loh kok jauh dari tutup, akhirnya muter-muter nyari jalan tikus. Hari pertama 31 Maret. Kemudian juga pemerintah kota untuk bertindak cepat untuk mungkin menangani COVID-19 ini, ya mereka meminta beberapa jenis usaha itu untuk menutup atau mungkin mengurangi kegiatannya. Jadi kami 23 Maret itu sudah melakukan lockdown sendiri. Jadi kantor kami tutup, jadi tidak ada fasilitas layanan tatap muka. Kemudian fasilitas sport center juga kami liburkan. 23 Maret itu sampai ada himbauan lagi bahwa sudah boleh buka dengan melakukan protokol kesehatan. Nah, itu gimana, Bu? Teman-teman gimana tuh, Pak? Pastinya sebagai seorang pimpinan ya. Tidak hanya pimpinan kan, Bapak kan CEO ya? Iya. Chief Everything Officer. Itu saya. Kalau saya kami berdua ini sama-sama CEO. Kalau beliau Chief Executive Officer, saya Chief Everything Officer. Ada yang memplesetkan. Bercandaan. Nah, sebagai seorang CEO kan pada saat itu kan tentu dihadapkan pada pilihan yang betul-betul sangat harus mengambil hati nurani ya, Pak ya. Ketika unit usaha menurun, berarti kan ada konsekuensi. Nah, waktu itu Bapak gimana menyikapinya? Jadi alhamdulillah saya tergabung di beberapa komunitas. Dan ada salah satu komunitas itu Grounded Business Coaching-nya Grandmaster Coach Fahmi. Itu melakukan semacam webinar setiap malam. Okay. Jadi kerja saya setiap jam 9 malam waktu kita jam 1:30 itu saya sudah mantengin ini. Dengerin dia ngomong apa gitu. Jadi kita sharing, bahkan boleh bertanya apa segala macam. Termasuk beberapa webinar lain yang saya ini, yang artinya bahwa ini dialami oleh semua pebisnis. Dan salah satu yang saya ingat dari Pak Budisman bahwa kita harus menerima kenyataan ini. Jadi bahasanya dia jangan halu. Jangan halu. Bahasa sekarang nih, jangan halu. Wah, nggak ada COVID kok. Wah, ini santai aja. Jadi artinya kita harus dan yang saya ini sekali bahwa kita harus sampaikan kenyataan itu walaupun pahit ke seluruh karyawan. Jadi apa yang kami lakukan pada waktu itu saya dan kami dari tim manajemen itu mengumpulkan seluruh karyawan. Seluruh karyawan itu berarti yang di lapangan yang seluruhnya. Berapa banyak tuh totalnya, Pak? Waktu itu 60 orang. 60 orang ya. Berarti pekerja nggak masuk ya? Pekerja yang di perumahan, yang bangun rumah itu enggak? Kalau tukang-tukang itu kan ada ya? Sub ya. Itu kontraktor. Jadi betul-betul tim kami sendiri, karyawan kami sendiri ada 60 orang pada waktu itu. Kami sampaikan apa adanya bahwa inilah kondisinya saat ini. Bisnis slowdown, bahkan sport center itu sama sekali tidak ada pemasukan, tetapi masih ada kewajiban kami untuk membayar gaji, dan bahkan waktu itu sudah mau masuk lebaran dan harus bayar THR
kami sampaikan ke semua. Tetapi pada waktu momen itu juga mau tidak mau kami juga melakukan pengurangan. Walaupun terus terang Mas Adi, di internal kami itu sempat berdiskusi kurang lebih sebulan bahwa kita harus tidak boleh harus survive, gimana caranya harus survive? Tidak boleh ada pengurangan. Tetapi setelah kami hitung-hitung plus minusnya dari sisi termasuk kemanusiaannya ya dan juga finansialnya ya mau tidak mau kami harus melakukan pengurangan. Artinya ibaratnya waktu itu analogi kami ini semacam semacam kapal. Kami kelebihan muatan. Harus dikurangi dulu. Ada 60 orang di atas kapal ini. Itu. Kalau semua tetap bertahan, ini akan tenggelam. Langsung akan tenggelam. Gitu kan. Jadi bukan berarti kami mengorbankan, tetapi ya dengan jiwa besar ya 15 orang dari 60 itu harus turun dari kapal ini. Nah, cuman momennya waktu itu juga ada beberapa yang memang masih masa pensiun. Jadi hak-haknya kami tetap diberikan ya Pak. Ada juga yang mungkin yang sudah habis masa kontrak dan ada yang mengundurkan diri. Jadi istilahnya ya secara baik-baik. Artinya. Kemudian juga selain itu juga ya waktu itu kami mengatakan dan mungkin sampai saat ini kan ini belum ketahuan nih COVID-19 ini ujungnya di mana ya? Jadi saya sampaikan kalau 3 bulan ya waktu itu sekitar bulan 5 kami menyampaikan kalau dalam 3 bulan berarti Agustus kalau kondisi masih begini kita akan potong gaji. Kami akan potong gaji, mengurangi gaji. 3 bulan juga masih begitu, berarti akan ada layoff yang gelombang kedua. Ya, cuman alhamdulillah pemerintah juga sudah membolehkan membuka fasilitas-fasilitasnya, masyarakat juga sudah mendukung dan alhamdulillah juga mungkin sudah terbiasa lah ya dengan protokol kesehatan ya pelan-pelan sudah menuju normal yang baru walaupun tidak sama seperti yang sebelumnya. Paling tidak memang sekarang harus pelan-pelan bangkit lagi ya Pak ya. Pelan-pelan harus menata lagi dengan dengan mengikuti adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Nah keyakinan yang Bapak pegang nih bahwa kita mampu dan bisa selain mendengarkan webinar-webinar itu, ini apa sih Pak kalau boleh sharing? Artinya gini Mas Adi, bahwa ini kan pandemi ya. Artinya bukan cuma kita di Balikpapan, bukan cuma Indonesia, bahkan ini sekarang seluruh dunia ini mengalami. Jadi saya yakin bahwa bukan saya satu-satunya. Artinya, kita tidak sendiri. You'll never walk alone. Ini juara kemarin ya. Jadi keyakinan saya salah satunya itu dan yang pasti di agama saya di Al-Quran itu kan disampaikan bahwa kita nggak pernah diuji, kita tidak pernah dicoba melebihi dari batas kemampuan kita. Artinya ya kami pasti bisa melalui ini. Cuman pertanyaannya bagaimana caranya dan kapan? Mungkin itu. Dan jadi ya itu PR-nya ya. Itu PR-nya dan kita tetap ikhtiar, kita tetap usaha untuk melewati ini semua. Jadi kata kuncinya adalah teruslah berusaha, teruslah bergerak, teruslah berpikir bagaimana agar di tengah kesulitan yang saat ini kita alami bersama, kita bisa memanfaatkan peluang-peluang ya Pak ya. Kira-kira begitulah ya. Konklusi sederhana yang kita bisa ambil di segmen pertama ini Pak. Kita akan jeda sebentar ya Pak ya. Baik smart listener, kita kembali di Business Survival. Anda masih bersama saya, Pak Edi Ardian di 97.8 FM ya. Nah, tamu saya adalah Bapak Andi Sangpuru, CEO Rahmat Group Plan. Sekarang kita lagi jalan-jalan ya Pak ya. Pindah tempat ya, biar nggak bosan. Kalau tadi kan di marketing gallery ya. Tadi di marketing gallery Gading Pratama, Permata Gading. Permata Gading. Permata Gading karena Rahmat Group Plan itu punya tiga proyek perumahan. Yang pertama yang sudah sangat terkenal itu ya, Sebingan Pratama. Katanya benar loh Pak. Gitu. Kalau saya tanya gitu ya. Saya tanya teman saya Jakarta, tahu Sebingan Pratama nggak tahu. Lebih familiar dengan Sebingan Pratama. Tapi sebetulnya ada Permata Gading. Proyek kedua Permata Gading. Masih satu komplek ya Pak. Masih satu lokasi ya. Tapi kalau yang Gading Pratama itu lokasinya agak jauh di kilometer 11. Nah, di sana itu lebih fresh konsepnya.
dan juga secara barangkali kalau untuk harga bersaing lah ya. Kompetitif lah ya. Oke, Pak Andi, Pak Sanggul, ini kan kita tadi udah dengar nih cerita bagaimana COVID-19 itu bisa istilahnya membuat kepala kita makin panas gitu ya. Rambut Bapak makin tipis seperti saya. Enggak, itu hiperbola aja. Nah, tapi kita kan pengen di bisnis survival itu kan kita kepengen smart listener itu bisa belajar gitu dari seorang Andi Sangkuru sebagai seorang leader, sebagai seorang business owner, seorang entrepreneur gitu ya. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita bisa secara bijak juga kemudian melihat antara kebijakan dan realita itu bagaimana sih supaya kita tetap bisa berpikiran positif gitu. Nah, terkait yang tadi saya sampaikan, Pak Andi pasti punya analisa kan ya, atau punya hal positif yang bisa kita share ke masyarakat. Bagaimana sih kita menyikapi kondisi hari ini, di mana terkadang kita menjumpai masyarakat, di dalam masyarakat itu ada pengusaha, ada karyawan, ada ada pekerja dan lain-lain, itu kan terkadang serba bingung gitu ya. Aduh, ini mau melangkah ini kebentur aturan begini, ini mau berbuat begini masih ketemu begini. Nah, ini share dong pengalaman bagaimana sih kita menyikapi kondisi-kondisi seperti ini sehingga aura positif itu tetap kita bisa rasakan. Mungkin saya cerita sedikit gini. Jadi kami dididik oleh almarhum bapak kami bahwa namanya aturan itu ya harus kita ikuti. Oke, ya, artinya disiplin dan konsisten. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya memang saat ini mohon maaf ya, kesannya kita baru terbiasa dengan aturan baru, muncul lagi aturan baru. Ya, berubah lagi cepet banget berubah lagi ya. Atau mungkin nanti ya ada yang kita sudah mungkin sudah melangkah dengan analisa yang lama, ternyata ada kebijakan baru yang akhirnya mau nggak mau ya kita harus merubah sedikit bisnis model kita. Nah, jadi apa yang kami lakukan ya aturan-aturan apa yang memang diberlakukan ya kami berusaha bagaimana bisa mengikutinya sepenuh-penuhnya. Tetapi kalaupun ada kendala, kami khususnya itu selalu berkonsultasi dengan pemerintah kota bahwa kami dalam pelaksanaan ada kendala ini nih, ya, bahwa ada aturan ini, ada surat edaran mungkin atau mungkin ada aturan dari pemerintah kota mewajibkan ini, tapi mungkin sarananya belum ada, itu gimana, kompensasinya apa? Betul. Nah, cuman mungkin juga saran buat pemerintah kota dan juga mungkin seluruhnya, mungkin pemerintah provinsi atau pusat bahwa monitoring atau pengawasan pelaksanaan aturan ini. Jadi mohon maaf ya, ada beberapa teman yang sempat ngeluh ke saya bahwa saya ngikutin aturan, misalnya rumah makan itu hanya boleh take away, tetapi kok rumah makan sebelah boleh makan di tempat. Betul. Jadi bingung kan? Iya. Auto bingung nih. Jadi sekarang ini saya mengutip kalimat almarhum bapak saya bahwa bedakan perlakuan antara anak baik dengan anak nakal. Jadi artinya ya beri kami reward karena melakukan mengikuti aturan atau mungkin insentif, tapi juga mungkin ada punishment untuk teman-teman yang sedikit muncul ini. Muncul ya. Iya. Jadi di situ pentingnya memang pengawasan ya Pak. Iya. Terutama dari pengambil decision maker lah ya. Ini bagaimana nih supaya di lapangan tuh nggak terjadi kebingungan gitu kan. Nah, Pak Sanggur ini kan barangkali smart listener dan juga masyarakat yang pemirsa gitu. Ini di mana sih gitu ya? Kalau tadi kan kita di marketing gallery, sekarang ini kita ada di Pratama. Kita sekarang ada di Pratama Car Wash and Lounge. Car Wash and Lounge. Ya, cewek ya kalau kan. Iya. Ini adalah salah satu unit usaha ya Pak ya? Ya, salah satu unit usaha dari Rahmat Group Land yang berada juga di kawasan Pinggan Pratama ini. Gitu ya. Kalau tadi kita ada di kawasan Permata Gading, sekarang kita ada di Pinggan Pratama. Nah, ini
pertama car wash and lounge ini memang dikonsep sesuai dengan segmentasinya, ya Pak ya. Jadi mereka yang sedang menitipkan kendaraan itu dirawat, dimandikan gitu ya, disiapkan lounge, bisa duduk santai di sini dengan suasana yang adem gitu ya, bisa sambil milih-milih menu ya Pak. Betul. Dan adem juga ruangannya gitu kan, dan ditata juga minimalis sehingga rasa tetap nyaman di sini ya Pak ya. Saya baru beberapa menit di sini udah terasa udah enak juga ya. Ya, jadi kalau kendaraannya lagi cuci ya dimandikan ya udah tunggu aja lah di sini karena ini juga berdasarkan pengalaman kami dan juga mungkin Mas Edi dan juga mungkin pemirsa bahwa kadang kita nunggu kendaraan kita dicuci tapi tempat nunggunya itu kurang nyaman. Iya. Jadi berdasarkan pengalaman itu kenapa kita nggak bikinkan tempat untuk nunggunya yang lebih nyaman seperti itu. Ini jadi salah satu pilihan ya Pak ya bagi masyarakat kelas menengah ke atas lah ya untuk memandikan kendaraan kesayangannya. Harganya sih kompetitif. Harganya kompetitif. Oke. Artinya ya seperti tadi Mas Edi sampaikan di section pertama tadi bahwa ini salah satu peluang bahwa ya Balikpapan mungkin dengan kemudahan kita berbicara yang kemarin, kemudahan orang mempunyai kendaraan, makanya fasilitas untuk cuci kendaraannya juga diperlukan. Nah, kami pilih Balikpapan mana sih yang representatif, kami studi banding semacam itu, kami ambil positifnya, kami kumpulkan di sini. Selain ini juga kalau mungkin kelupaan bawa uang, di sebelah juga ada center nggak rempong lah ya. Betul. Oke, baik Pak Sanggo, kita balik ke awal tadi bagaimana kita berusaha untuk bicara tentang corona and property gitu. Sebetulnya kalau salah satu hal yang membuat sektor properti itu tumbuh dan berkembang itu adalah dukungan finansial ya Pak. Iya. Nah, ini kalau saya baca, saya dengar, saya lihat ini kan kalangan perbankan sedang mengetatkan juga nih, gitu ya Pak ya. Iya. Mengetatkan syarat-syarat. Iya. Itu seberapa besar sih dampaknya bagi sektor properti bagi Bapak? Jadi alhamdulillah kami ini kan bekerja sama dengan beberapa bank, jadi untuk pembiayaan KPR-nya. Jadi memang sih COVID ini juga memberikan dampak ke perbankan dan mungkin mereka juga membuat kebijakan lain seperti tadi. Jadi kebijakan perbankan mau nggak mau ya tetap kami harus ikuti karena dia juga pasti mengacu ke Bank Indonesia ya sebagai regulatornya. Tapi ya itu tadi kembali keluhan-keluhan kami di lapangan ya kami sampaikan. Misalnya untuk nominal persentase uang muka itu berapa persen ya, kalau memang memberatkan untuk calon konsumen kami ya kami akan sampaikan, apalagi dengan kondisi saat ini kan. Tapi mungkin terlepas dari itu maksudnya bahwa dengan COVID ini ya mungkin di awal terutama di awal yang seperti saya bilang tadi, fokus masyarakat ini bukan di properti saat ini. Di awal yang menjadi seperti tadi kan mereka fokus di kesehatan, fokus di mungkin sembakonya, mungkin juga fokus di pendidikan anak. Jadi untuk memikirkan untuk punya rumah itu ini dan apalagi dengan adanya kebijakan physical distancing kayak tadi kita di marketing gallery itu kan boleh dikata tidak ada kunjungan. Betul. Karena orang sekarang mungkin lebih suka mungkin video call, video call, mungkin lewat teleponan. Jadi dan uniknya properti ini kan sedikit berbeda dengan bisnis yang lain. Contoh misalnya otomotif. Kalau teman saya punya mobil merek A dengan tipe ini, sama persis saya tinggal nelfon dealernya bisa deal. Tetapi kalau properti itu lokasi ya, lokasinya terus tipe yang seperti yang tadi mungkin mau diubah ini mobil itu misalnya. Jadi intensitas komunikasi itu ya harus berjalan. Nah, salah satunya makanya kami sudah mulai coba terapkan bagaimana asistensi atau konsultasi perubahan desain itu lewat fasilitas telekonferensi atau mungkin video call gitu. Jadi untuk mengurangi tatap muka secara langsung.
Ya, dampak dari apa namanya aturan adaptasi kebiasaan baru ini memang banyak kita ini kan ya Pak ya. Mungkin masih ada yang bertentangan lah ya. Dan bahkan ya, seperti yang masih tahu bahwa mall juga sempat harus tutup ya, tidak beroperasi. Nah, yang biasanya kami pameran di mall tidak melakukan masalah. Biasa kami melakukan presentasi ke perusahaan-perusahaan, beberapa perusahaan sampai saat ini juga ada beberapa perusahaan yang mempunyai kebijakan tidak menerima tamu dari luar. Jadi kami untuk presentasi ke beberapa perusahaan ya masih terhambat. Kemudian juga kami biasa canvassing atau mungkin kami melakukan canvassing ya, termasuk juga keluar kota itu tidak kami lakukan sejak Maret kemarin. Saat ini lebih banyak virtual ya. Ya, virtual. Nah itu kemudian strategi yang Bapak bagian dari strategi kemudian adalah memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini ya Pak, seperti misalkan Zoom dan lain-lain ya. Ada nggak sih strategi lain yang Bapak coba kembangkan untuk mengatasi kelesuan lah dalam tanda kutip ya, kelesuan dari ataupun juga perlambatan ekonomi yang secara global ini kan masih terjadi. Meskipun tadi Pak Sangguru sudah sampaikan memang betul saat ini masyarakat itu ada sedikit mengalihkan konsentrasinya, belum bicara investasi nih, lebih banyak bicara bagaimana pendidikan anak, bagaimana kesehatan dan yang lain ya. Tapi kan kita kan nggak boleh hanya pasrah pada kondisi itu sebagai perusahaan yang terus berkembang Pak. Pasti ada dong memikirkan ini kira-kira kalau misalkan kita coba cara ini akan bisa nggak sih supaya ada yang ya, nah perusahaan kan bergantung omset ya Pak ya. Apalagi kita sektor swasta ya, nggak ada omset ya nggak hidup gitu. Gimana tuh Pak soal strategi? Ya, cash is the king ya. Cash is the king. Jadi gimmick-gimmick tetap kami lakukan. Artinya diskon, hadiah langsung dan beberapa fasilitas ya tetap dan seperti Mas Edi tadi katakan ya. Kita harus selalu mencari cara baru karena kalau kita masih memakai cara-cara lama akan mengutip kalimatnya Pak Busman. Kalau kita melakukan bisnis dengan cara-cara lama ya kita tinggal menunggu kapan matinya. Karena itu tadi bukan cuma karena COVID-19 ini, tetapi beberapa tahun ke depan kan nanti calon konsumen itu adalah kaum milenial dan juga mungkin anak keturunannya. Nah, pola pikir mereka kan berbeda dengan angkatan saya. Mereka milenial, kita selenial. Kita kolonial Pak. Kalau saya dengar lebih halusnya itu selenial. Selenial itu senior milenial. Oke. Jadi kan dengan adanya konsep sharing ekonomi, jadi urgensi untuk memiliki sesuatu itu berkurang. Beberapa teman saya survei, saya tanya, survei kecil-kecilan, saya ngobrol, mungkin masyarakat sekarang, khususnya milenial dan yang bawahnya itu, memiliki kendaraan itu sudah tidak penting. Kenapa? Karena sudah ada fasilitas online-nya. Kan? Nah, yang Pak Budisman sampaikan sama seperti itu bahwa kalau kami di bidang properti masih melakukan bisnis, masih melakukan promosi, masih melakukan menawarkan produk yang sama dengan yang kemarin, calon konsumennya sudah berbeda. Dan ini kalau saya boleh cari bisa dilihat dari morfologi rumah yang ada sekarang. Jadi kami itu dari tahun 2002 sampai sekarang kurang lebih 18 tahun kelihatan sekali fungsi rumah itu bergeser. Lebih kemana sekarang? Jadi kalau rumah-rumah di awal itu ruang tamu besar, dapur besar, kamar mandi besar, semua serba besar, lengkap dengan orang dulu bilang buffet buffet dengan cangkir-cangkir ini. Tapi semakin kesini, ruang tamu itu boleh bilang menghilang, malah nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena sekarang orang menerima tamunya itu di sini, di kafe, di restoran, seperti itu. Begitu juga dengan kitchen sink. Saya juga perhatikan seperti itu. Yang dulu dapurnya besar, yang mungkin untuk masak untuk sekian orang. Sekarang ya ini bahkan mungkin saya belum melakukan survei. Mungkin setiap rumah itu paling banyak punya 6,5 lusin piring aja mungkin.
Minimalis pokoknya. Minimalis. Bahkan kalau kita sekarang bertamu ya, kalaupun masih tamu, paling kita disuguhin apa sih? Kemasan. Jadi pergeseran perlu diantisipasi. Ya. Berarti cara strateginya berubah karena mengikuti pasar yang juga mengalami perubahan. Betul. Dan kedepannya juga ini kami masih menggodok dan juga mungkin insight buat teman-teman pebisnis properti bahwa mungkin kita akan kembangkan rumah sehat, ya. Kemudian juga rumah dengan yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Maksudnya artinya bahwa karena COVID kemarin, jadi pedagang sayurnya pun itu kan takut keliling, ibu juga mungkin takut ke pasar. Jadi kami baca beberapa referensi bahwa rumah itu nanti harus punya kebun sendiri, minimal bisa nanam cabai, nanam mungkin dari hidroponik gitu ya, seperti itu. Itu berarti salah satu breakthrough ya nantinya. Ya, ini sedang disiapkan ya. Yang sedang kami konsep. Semoga ini bisa menjadi salah satu ya benar-benar terobosan di properti kita. Karena ada juga pendapat Pak, landed house itu sekarang lagi bersaing dengan vertical house ya. Sedikit aja ulasan nih soal landed house dan vertical house. Ada yang bilang landed house itu era ini orang-orang serenial nih. Kalau vertical house, ini milenial. Gitu. Benar nggak sih itu? Ya artinya kembali ke perilaku, bahwa memang secara ini ya kebiasaan yang mencari landed itu memang biasa yang senior ya artinya yang masih ingin punya taman, pengen tetangga, seperti itu, anaknya cucunya masih bisa main-main di depan rumah. Tapi buat perilaku yang mungkin kegiatannya itu memakan waktu yang mungkin dari pagi sampai malam, itu mungkin butuh malam itu betul-betul difungsikan untuk istirahat atau mungkin juga privacy. Itu jadi kalau dibilang saingan sebenarnya tidak secara langsung, tidak head to head, karena itu tadi berbeda, pangsa berbeda, bahwa memang ada orang yang butuh privacy misalnya dan bisa ambil di vertikal. Tapi kalau orangnya tadi ya misalnya ingin merasakan kebun, ingin merasakan lari-lari, ya mereka memilih landed. Ya, dia kedua model rumah itu tetap memiliki masalah sendiri lah ya. Tapi kalau yang konsep rumah itu bisa menghasilkan, itu memang bisa menjadi satu hal yang baru ya Pak. Bisa menjadi sesuatu yang nanti barangkali Rahmat Group kan akan menjadi yang pertama yang mempelopori itu. Ya. Oke, kita tunggu nanti kabar itu ya Pak ya. Baik, kita akan jeda sebentar Pak ya. Kita masih ada satu segmen lagi dan kita juga akan jalan-jalan lagi karena spinal pertama ini luas banget. Pak ya. Luas banget 1 hektar. Cuma 21 hektar itu gede banget Pak. Setelah ini kita akan main ke kafeku ya Pak ya. Nah, ini salah satu diversifikasi juga ya dari kafe Mas Ebu. Kafe saya kita. Kafeku. Kita akan lihat bagaimana situasi di sana dan juga bagaimana akhir dari cerita kita dengan Pak Sampuru yang tentunya akan menjadi salah satu bagian yang Anda nantikan di bisnis survival kali ini, edisi kali ini. Kami akan segera kembali ke channel 97.8 Smart FM, bisnis dan inspirasi. Ketika Anda mendengar kata bisnis, ketika Anda mendengar kata inspirasi, asosiasi yang kita harapkan adalah Anda akan langsung bersama dengan kami di Smart FM ya. Anda yang mendengarkan kami di 97.8, terima kasih. Untuk Anda yang saat ini lebih nyaman untuk melihat kami secara visual, silakan ke kanal kami di youtube.com dengan keywords Smart FM Balikpapan. Silakan klik saja di situ. Jangan lupa subscribe ya. Karena akan banyak sekali konten-konten menarik yang bisa Anda ikuti dan juga bisa Anda petik hikmah terbaik dari tamu-tamu yang hadir di program-program tersebut ya. Nah, sekarang kita sudah berada di Kafeku ya Pak ya. Pak Sampuru ya. Namanya Kafeku ya. Ini Kafeku nih. Kafeku ini salah satu unit pengembangan usaha juga dari Rahmat Group Land yang di sini sebetulnya tidak hanya kafe karena ada sport center ya Pak ya. Ada sport centernya. Ada futsal, bulu tangkis, dan kolam renang. Dan satu pemancingan. Nah, olahraga juga tuh Pak. Kalau saya suka mancing soalnya. Itu olahraga juga. Oke. Nah, kayak aja sekarang orang bilang e-sport juga olahraga. Iya, e-sport juga olahraga. Oke lah, pokoknya semua sekarang bisa dikait-kaitkan gitu ya.
Nah, di Cafeku ini memang tempatnya dibuat atau disetting sangat orisinil ya Pak ya. Contohnya batu batanya nggak dilapis, kata expose. Ya, jadi ini industrial. Oke. Memang konsepnya begitu ya. Konsepnya seperti itu. Jadi tanpa plafon, ya. terus pakai kayu palet. Ya. Dan satu yang juga sangat membanggakan adalah Pak Sangguru bersama teman-teman di Cafeku ini korelasi juga dengan apa yang disampaikan beliau di segmen kedua tadi, berusaha mengikuti namanya aturan Pak ya. Salah satunya adalah ini saya sama beliau disiapin kopi susu ya Pak. Kopi susu ini sedotannya pakai apa Pak? Kertas ya? Paper ya. Berbahan kertas yang bisa didaur ulang ya. Yang istilahnya nggak harus nunggu 1 abad gitu. Nah, ini salah satu komitmen ya dari Rahmat Group Land, terutama dalam hal ini Cafeku, untuk mendukung yang namanya program ramah lingkungan, sayangi bumi gitu ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didaur ulang. Iya. Ini boleh sambil minum loh Pak? Silakan. Ini gue udah kausan banget dari tadi kita udah minum. Jadi seperti itu Mas Edi. Jadi yang saya katakan bahwa pemerintah Kota Balikpapan ya khususnya itu membuat kebijakan bahwa mungkin mengurangi atau meniadakan penggunaan plastik yang salah satunya seperti ini. Walaupun ya memang secara cost ini lebih besar dari mahal lah ya. Lebih mahal. Tapi demi bumi, komitmen kami ya seperti saya bilang tadi ya bahwa ada aturan ya kita berusaha ini dan tapi termasuk itu bahwa supplier di Balikpapan juga masih terbatas. Artinya mungkin ada waktu-waktu tertentu bahwa barang ini kosong mungkin. Tapi juga tergantung dari pengirimannya segala macam. Cuman artinya kalau pemerintah kota membuat peraturan, ya mungkin juga melihat atau mungkin mempertimbangkan teknis pelaksanaan di lapangan. Sekali lagi pengawasan tadi itu ya Pak ya, menjadi hal yang penting gitu kan. Nah, Smart Design itulah salah satu hal pelajaran penting juga yang bisa kita petik dari Rahmat Group Land yang saat ini dikomandoi oleh Pak Andi Sangkuru ya, bagaimana bicara komitmen, bagaimana bicara yang namanya ketaatan, dan karena memang kalau kita tidak mengikuti itu ya agak susah ya Pak ya untuk bisa bergerak lebih cepat ya. Meskipun terkadang ketika kita terlalu patuh juga gak repot juga terkadang gitu. Tapi memang kita memahami dunia bisnis itu fleksibel banget gitu kan Pak. Semua dibutuhkan kefleksibelan. Nah, Smart Listener dan juga pemirsa karena sekarang radio nggak cuma didengar Pak, radio bisa ditonton. Nggak ada nya. Nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, nggak cocok aja disebut gitu ya. Nah, tadi di awal saya sempat menyinggung tentang sosok Pak Andi Sangkuru. Saya mengenal beliau seorang pembelajar yang nggak pernah berhenti belajar. Dulu kayaknya udah lama banget ya. Misalnya tahun kapan? Setiap Smart FM bikin seminar itu beliau pasti hadir. Apapun seminarnya beliau pasti hadir. Dan sampai hari ini beliau masih aktif mengikuti. Sekarang berubah pola kan, menjadi webinar. Gitu ya. Kita nggak mesti harus datang ke tempat, cukup di rumah saja. Ada laptop, ada internet, sudah bisa dapat ilmu dari ahlinya gitu kan. Nah, beliau sekarang juga rutin tuh membuat tulisan-tulisan ya di halaman media sosial beliau itu selalu punya tagar CEO Notes. Ini apa ya? CEO Note ya? CEO Note. Nah, ini salah satu dari Chief Everything Officer. CEO Note. Nah, kenapa ini saya singgung? Karena ini kaitan juga dengan background kita nih, banyak buku. Banyak buku ya Pak ya? Ini benar-benar buku kan Pak? Benar. Buku beneran kan? Ini bukan dummy. Bukan dummy ya. Nah, memang salah satu yang bisa membuka wawasan kita adalah budaya membaca. Itu penting banget. Membaca, mendengar itu juga menjadi salah satu hal yang penting ya Smart Listener ya. Nah, jadi kita kembali ke topik yang tadi yang kita sampaikan di awal, bahwa kita ingin tahu, kita Smart Listener dan juga masyarakat luas pastinya pengen tahu gitu ya, apa-apa aja yang sudah Pak Andi lakukan, apa-apa aja yang sedang dan akan begitu ya. Nah, satu hal yang juga menjadi hal yang penting untuk kita ketahui di sini berkaitan dengan kesurvivan itu kan Pak ya. Ini kan butuh sebuah keberanian dalam hal mengambil sebuah keputusan. Nah, tadi contohnya udah bawa ceritakan ketika harus menurunkan para 15 penumpang gitu ya. Itu adalah sebuah keputusan yang pasti maha berat itu Pak ya.
Itu tadi saya bilang butuh waktu kurang lebih 1 bulan kan untuk diskusi. 1 bulan diskusi. Bahkan memutuskan siapa yang harus itu. Ya, apalagi kita kan tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Pasti ya, saya bilang tadi salah satunya masuk masa pensiun. Masa pensiun sudah ikut saya sekian tahun. Iya. Oke, dan kalau saya boleh tahu Pak, update yang kita boleh tahu untuk saat ini ya di sektor properti ini, apakah sudah menunjukkan sebuah titik yang mulai terang berkaitan juga dengan pelonggaran, ataukah mungkin dalam 3 bulan ke depan masih akan stagnan seperti ini? Mungkin dengan adanya pelonggaran minimal tidak lebih memudahkan kami dibandingkan di awal di bulan Maret April itu ya. Artinya sekarang walaupun tetap ada protokol kesehatan, tetapi kita sudah tidak parno lagi kalau mau keluar rumah, kemudian juga untuk bersosialisasi secara secara sehat juga sudah tidak mengkhawatirkan kita. Jadi itu paling tidak membuat kami ya khususnya itu untuk lebih optimis bahwa kemarin parah-parahnya ya itu kami bisa lewati. Insya Allah yang ke depan pasti kami lebih bisa untuk melewati. Hal apa yang membuat Bapak memiliki hal yang biasa Bapak lakukan yang bisa menjaga, merawat optimisme tadi yang tadi Bapak sampaikan, apa sih Pak yang membuat itu bisa rasanya terwakili dari tatapan Bapak, dari aura wajah Bapak? Apa sih yang Bapak bisa lakukan? Pastinya begini, alhamdulillah ya, ini kalau kita berbicara syukur-syukuran bahwa pandemi ini hadir mendekati bulan puasa. Artinya saya baru merasakan bagaimana bulan puasa itu tidak tarawih di masjid. Bahkan kebijakan untuk pelonggaran di masjid pun kan baru mungkin sebulan ini ya. Ada pelonggaran untuk boleh beribadah jamaah di masjid. Jadi di saat itu ya mungkin semacam review ya semacam. Bahkan yang saya pernah dapat itu bahwa inilah mungkin saatnya kita medical check up. Baik diri kita, kesehatan, spirit kita, mungkin juga ruhaniah kita, dan juga bisnis kita. Nah, makanya yang tadi saya bilang bahwa 15 orang ini turun dari kapal ini ya, kalau kita misalnya medical check up ternyata asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, berarti kan mungkin santan-santanan turun, mungkin itu turun. Nah itu, jadi selalu ada hikmah di balik suatu kejadian, selalu ada reason di balik suatu peristiwa. Ya, yang saya ambil positifnya adalah ini membuat saya berpikir, dan saya menganggap bahwa pada waktu itu kami mungkin bersemedi atau mungkin bertambah, yang lain pun melakukan hal yang sama. Jadi bukan berarti kami itu diam, yang lain bergerak, tetapi mereka juga diam. Hibernasi semua, semua berhibernasi. Berarti ini momen yang tepat menurut kami waktu itu. Nah itulah optimisme yang ini. Nah, yang tadi Mas Edi juga sampaikan, CEO Notes itu di sosmed saya. Ya, saya tadi cerita sebelum ini bahwa Sionos itu juga mungkin tempat saya curhat, curcolan saya, kemudian juga buah pemikiran, terus juga men-share juga. Jadi saya selain di sosial media, saya juga share di grup kami, grup karyawan kami. Jadi seluruh karyawan itu membaca. Cuman mungkin negatif side-nya, negatif effect-nya itu Mas Edi tahu lah kalau namanya sosial media itu. Itu ditujukan ke saya, tetapi banyak merasa disentil, merasa disinggung, merasa betul. Bahkan kok cocok banget Pak dengan saya, kok ini kok saya banget. Terus juga bahkan ada mungkin yang mungkin tersinggung karena aku tuh nyindir saya. Jadi padahal kalau pemirsa tadi itu membaca paling bawah itu hashtagnya adalah self reminder. Jadi itu self reminder saya bahwa ini, dan kalau pemirsa dan Mas Edi itu baca itu, saya mulai menulis itu dari 1 Januari. Salah COVID itu fokus saya itu nanti di sekitar bulan Maret April itu tentang bahasan COVID, tentang kita nggak bisa ngapa-ngapain, ini normal itu keluar semua. Dan alhamdulillah mungkin dengan saya share juga di beberapa grup WhatsApp,
dan juga di sosial media, banyak yang memberi masukan. Begini, artinya banyak komen yang banyak positif, ada juga yang nggak positif, tapi banyak yang positif. Dan beberapa orang bahkan sampai curhat, curhat juga di situ. Dan dengan curhatan mereka saya bilang, oh ternyata masalah saya lebih kecil ya daripada mereka. Ternyata ada orang lain yang punya masalah lebih besar. Jadi ya alhamdulillah. Gitu. Artinya bahwa yang saya bilang tadi, seberat-beratnya kami tetap ada closing. Saya nggak tahu teman-teman properti lain bisa melakukan itu apa enggak. Bahkan kalau beberapa teman itu bisnis itu sampai ada tiga level, ada mantap, ada mindset, ada manja. Nah, mantap ini bisnis itu sudah makan tabungan. jadi uang yang disimpan yang lama ditahan selama ini dikumpulkan karena tidak ada omset tapi operasional tetap jalan, akhirnya makan tabungan. Tapi itu masih mending. Yang kedua itu ada mindset, makan aset. Jualin gitu maksudnya. Jualin apa dijualin, dijualin. Nah, yang paling ini yang terakhir ini manja. Makan pinjaman. Yang paling berat dah ini. Jadi sudah tabungan habis, aset dijualin, aset dijualin. Akhirnya manja. Makan pinjaman. Jangan sampai lah ya Pak ya. Nah, itu. Kasih tips dong Pak, jangan sampai seperti itu. Ya akhirnya lakukan itu. Alhamdulillah tadi sempat juga ngobrol sama Mas Iri bahwa mungkin saya menganalisa diri saya sendiri, saya tipe bisnis yang moderat cenderung konservatif. Nggak mau disebut milenial ya. Ya kalau tampilan mungkin mau. Kalau tampilan udah saya kayak tua banget saya mau beliau ini. Padahal saya udah beliau. Saya lihat YouTube yang kemarin kan. Lebih Pak tampilannya ya. Oh ini kan casual ya, sudah saya tukar casual. Ternyata masih dipakai batik. Tadinya kan saya berpikir saya bertemu CEO Pak, jadi pakai batik. Ternyata saya salah kostum guys. Dan kami juga coba ya dari tahun 2020 ini coba itu tadi. Sebelum ada COVID kami sudah merencanakan bahwa kami mau merejuvenate. Artinya kita harus lincah, kita harus agile, kita harus gampang memodifikasi, gampang beradaptasi. Beradaptasi. Tapi ya dengan adanya COVID ini, ya ini kita sudah punya rencana, kita sudah belajar dan katanya ini adalah ujian sebenarnya. Ini ujian sebenarnya. Jadi yang saya pakai sekarang ini ya ini memang seragam kami. Jadi di hari Rabu setiap pekan genap kalau tidak salah itu kami pakai casual. Itu salah satu juga untuk membuat suasana tidak terlalu kaku ya Pak ya. Betul. Jadi lebih formal informal lah gitu. Informal. Nanti juga kalau Mas Edi sempat main-main ke kantor kami jadi per Januari 2020 itu juga kami merombak kantor kami lantai 2. Jadi yang dulunya itu ruang-ruangan, sekarang semuanya los ya Pak. Meja-meja nggak ada gitu? Meja ada teman, maksudnya tidak ada lagi partisi. Karena partisi membatasi. Betul. Jadi komunikasi juga yang agile itu kan bagaimana komunikasi bisa jalan. Jadi kubikel itu dijalankan lah ya. Workshop ya istilahnya ya. Nah Pak Sangguru, kadang-kadang kan begini Pak. Kalau kita bicara tim ya, selain tadi Bapak sudah melakukan salah satu inovasi ya, misalnya dengan menghilangkan kubikisasi kubik itu, kemudian juga dari sisi seragam yang lebih bisa casual gitu kan. Nah kadang kita kalau bicara tim ya, itu kan ya jangankan 60 kepala ya, 5 kepala saja dah agak, karena beda-beda kan persepsinya segala macam gitu ya. Trik sederhana untuk bisa yang biasa Bapak lakukan untuk mengkomunikasikan sebuah kebijakan agar ini bisa jalan di lapangan. Kayak apa sih Pak? Jadi kami mungkin dipicu oleh adanya COVID ini, tapi sebelumnya sudah kami lakukan, tapi mungkin intensitasnya tidak seperti saat ini. Jadi komunikasi kami lakukan secara open. Open komunikasi artinya bagian human capital saya sempat sharing ke beberapa perusahaan, sempat kaget juga bahwa ternyata kok perusahaan di sini begitu. Jadi yang kayak seperti saya bilang tadi, kami kumpulkan seluruh karyawan, walaupun kami melakukan 2 gelombang ya, karena tidak bisa semuanya kami akomodir dengan kapasitas ruangan. Jadi kami lakukan 2 gelombang. Kami sampaikan apa adanya, tujuannya mau kemana, terus apa yang diharapkan terhadap karyawan seperti itu. Dan mungkin analoginya bahwa
kalau perusahaan ini atau organisasi ini adalah suatu, saya pernah menganalogikan seperti pesawat, ya, di mana isinya pesawat itu ada berbagai macam-macam ini ya, tugas dan fungsi. Betul. Ya, kalau mohon maaf, kalau karyawan itu dianalogikan sebagai penumpangnya dengan nomor kursi yang sudah ditentukan. Jadi karyawan sudah sampaikan bahwa kamu bekerja di sini, ini job deskmu, ini tugas dan tanggung jawabmu, lakukan. Kalau kamu tidak lakukan, ya bahasanya kalau Mas Edi itu ditaruh di posisi 1A, maunya di 2B, ya jangan naik di pesawat ini, cari aja pesawat yang mau suka-suka kamu. Nah itu yang bahasa singkatnya seperti itu, bahwa kita harus satu visi, kita harus satu tujuan. Walaupun di dalam itu ya namanya turbulensi itu ada, pasti ada namanya tadi 5 kepalanya bisa. Kami saat ini ada kurang lebih 45 orang yang harus disatukan visi misinya. Bahkan di sini juga ada bentuk divisi. Ya, jadi satu divisi itu ada 4 orang, ada 6 orang, ada 20 orang. Ya, bagaimana menyelaraskan motivasinya, spiritnya, pola pikirnya, itu yang mungkin ya tetap masih PR kami. Tetapi yang saya selalu ingat bahwa kuncinya adalah komunikasi. Karena 70% dari masalah dari sumbernya itu adalah komunikasi. Jadi itu pelajaran penting yang bisa kita ambil di segmen ketiga. Jadi masalah komunikasi itu menjadi satu hal yang sangat-sangat krusial untuk diperbaiki apabila mungkin di tempat Anda bekerja itu Anda merasa ada ketidaknyamanan ya Pak ya. Seperti itu. Tapi kalau kita petik dari yang beliau sampaikan, memang ada fleksibilitas di situ, ada kelenturan, ada berbagai kelonggaran. Tapi jangan lupakan namanya ketegasan ya Pak. Tetap harus sebagai seorang leader kan Bapak juga harus ketika melihat sesuatu yang saya pribadi diajarkan bahwa seorang pemimpin itu tidak perlu dicintai, tetapi harus adil. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya adil itu apa? Ya anak baik itu kita kasih pujian, tepuk. Ya anak nakal ya kita tepuk juga, tapi dengan cara yang lain. Dengan apa? Kapasitasnya berbeda. Tepukannya beda. Nah, seperti itu. Jadi artinya gini, saya pernah sampaikan di depan seluruh karyawan bahwa menjadi pemimpin yang dicintai gak apa-apa. Ini bahasa guyon kami bahwa ya sudah, kamu datang nggak datang, kerja nggak kerja, selesai nggak selesai, tetap gajian. Apa kurang dicintai lah. Tapi kalau dengan begitu kan ya kita tunggu aja sampai kapan perusahaan ini bisa bertahan. Betul. Nah, jadi seperti itu Smart Listener-nya nih. Jadi self reminder buat saya juga gitu kan. Oke, ini kita di bagian akhir nih Pak Tangguru ya. 2 atau 3 menit lah bisa sedikit menyampaikan semangat, membagi semangat lah. Ini CEO Notes, tapi ala radio. Gitu. Ala radio. Monggo dipersilakan. Terus terang kalau saya mau nulis itu butuh waktu. Butuh waktu. Ya, artinya gini. Saat ini kondisi kita ini sama semua ya. Kalau saya baca di sosial media atau di internet bahwa kita sekarang mengambil posisi start yang sama. Nah sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mencapai finish atau mungkin ambil start lebih dulu daripada yang lain. Gimana caranya? Ya mungkin yang Mas Edi tadi sampaikan ya belajar. Belajarnya bukan cuma baca buku, bisa googling, bisa YouTubean. Dan yang paling nggak kalah penting itu silaturahmi. Ya, seperti ini kan Mas Edi juga ngobrol-ngobrol, banyak saya belajar dari Mas Edi yang benar-benar jadi bahan untuk Sionas nanti. Ya, tapi ini mungkin nggak disponsori oleh Smart FM. Jadi ya itu tadi. Dan kita harus tetap bersyukur ya. Artinya sampai saat ini buat pemirsa yang masih bisa nonton ini berarti pemirsa masih hidup. Bahasanya seperti itu bahwa ada beberapa orang mungkin sudah ribuan ya, atau mungkin sudah jutaan seluruh dunia yang meninggal gara-gara COVID. Sekarang kita masih sehat, masih selamat, dan juga jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur, dan itu memang menjadi salah satu hal yang penting ya Pak ya. Dengan bersyukur kita bisa memahami bahwa apa yang kita punya hari ini itu setidaknya masih lebih baik lah. Masih ada juga orang-orang tetangga kita barangkali yang justru
tidak seperti seberuntung kita gitu ya. Mungkin ada yang kena pemutusan hubungan kerja, Betul, iya, mungkin iya. omsetnya turun. Iya, iya. Jadi saya pernah membaca sebuah status gitu ya Pak ya. Kalau Anda saat ini masih bisa bekerja dan masih mendapatkan gaji, maka bersyukurlah. Ya, karena masih udah banyak di luar sana itu yang mereka akhirnya harus kehilangan mata pencaharian. Oke. Pak Andi Sangkuru, terima kasih untuk notes-nya. Ini sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan melalui program ini semakin banyak orang-orang yang bisa berpositif thinking lah gitu ya. Semakin banyak juga teman-teman di jajaran top leader yang juga akhirnya mau lebih lebih membuka diri lah, menyikapi kondisi hari ini, dan ayo kita sama-sama belajar, sama-sama saling menguatkan. Seperti hari ini Pak Andi Sangkuru berkenan memberi penguatan gitu ya kepada teman-teman yang lain. Siapa tahu nanti giliran Anda yang akan hadir dalam program ini ya. Sekali lagi sukses Pak Andi Sangkuru untuk Rahmat Group lainnya, dan tentu saja Smart Listener, terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami mendengarkan obrolan inspiratif saya bersama Pak Andi Sangkuru, CEO Rahmat Group Land. Saya Diardian pamit, terima kasih, sampai jumpa lagi. We take the time to listen to you. Smart FM.